Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang Advanced Data Mining, yaitu teknik pengolahan data tingkat lanjut untuk menemukan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dari sekumpulan data yang besar. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Jadi langsung saja kita ke materinya. Apa itu Advanced Data Mining? Jadi Advanced Data Mining adalah proses panggilan data tingkat lanjut yang digunakan untuk menemukan pola, hubungan, serta pengetahuan yang bermanfaat dari data yang besar. Dia juga beragam dan kompleks. Proses ini memanfaatkan berbagai teknik seperti statistik, machine learning, kecerdasan buatan, dan pengolahan berbasis data untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada penerapan Advanced Data Mining, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu text mining, digunakan untuk mengolah dan menganalisis data teks yang tidak terstruktur seperti ulasan pelanggan, berita, dokumen, dan komentar media sosial untuk menemukan informasi, sentimen, atau topik tertentu. Yang kedua itu web mining, digunakan untuk mengambil dan menganalisis data yang berasal dari situs web seperti harga produk, ulasan pengguna, tren informasi, serta pola aktivitas pengguna di internet. Yang ketiga itu ada big data, yaitu digunakan untuk mengolah data dalam jumlah sangat besar, memiliki berbagai jenis data dan berubah dengan cepat agar dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir itu ada recommender system, digunakan untuk memberikan rekomendasi produk, film, musik, berita, atau layanan lainnya berdasarkan referensi riwayat dan perilaku pengguna. Adapun bidang implementasi Advanced Data Mining, yang pertama text mining, kedua web mining, ketiga recommender system, 4 big data mining. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu evaluasi sistem rekomendasi, di mana dia menggunakan RMSE dan MAE, di mana dia itu mengukur kesalahan dari hasil prediksi. Kemudian ada precision, di mana ketepatan rekomendasi dari evaluasi sistem tersebut. Kemudian ada recall, di mana jumlah item relevan yang ditentukan. Kemudian ada NDCG, di mana memulai kualitas urutan rekomendasi. Nah, selanjutnya itu ada integrasi KDD atau Knowledge Discover in Database. Nah, ada 6 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap selection, di mana tahapnya itu memilih dan mengumpulkan data yang sudah relevan sesuai dengan tujuan analisis agar data yang digunakan sesuai dengan permasalahan. Kemudian yang kedua itu adalah processing, di mana tahap dia membersihkan dan memperbaiki kualitas data seperti mengatasi data kosong dan data duplikat dan kesalahan format. Kemudian yang ketiga yaitu transformation, di mana dia mengubah data menjadi bentuk yang sesuai untuk proses dianalisis. Misalnya normalisasi data atau pengubahan teks menjadi data numerik. Nah, kemudian yang keempat itu data mining, tahap penerapan algoritma untuk menentukan pola, hubungan, atau informasi penting dari data yang telah diolah. Nah, kemudian yang tahap yang kelima itu interpretation atau evaluation, di mana dia menilai hasil model dan mengimplementasikan pola yang ditentukan untuk memastikan hasil sesuai dengan tujuan analisis. Kemudian yang keenam itu knowledge presentation. Tahap akhirnya itu dia menyajikan
pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, laporan, atau rekomendasi. Jenis pendekatan recommender system. Yang pertama, content based filtering, yaitu metode yang memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan karakteristik atau atribut suatu item dengan item yang sebelumnya disukai pengguna. Yang kedua, collaborative filtering, yaitu metode yang memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan pola penilaian atau perilaku antara pengguna. Pengguna dengan minat yang mirip akan memperoleh rekomendasi yang serupa. Yang ketiga, ada hybrid recommendation, yaitu metode yang menggabungkan content based filtering dan collaborative filtering untuk meningkatkan kualitas rekomendasi serta mengurangi kelemahan dari masing-masing metode. Adapun studi kasus sistem rekomendasi film. Yang pertama, data pengguna film dan rating. Sistem menggunakan data yang berupa informasi pengguna data film seperti judul, genre, dan deskripsi, serta rating atau penilaian yang diberikan pengguna terhadap film untuk mengetahui pola dan preferensi pengguna. Yang kedua, pendekatan hybrid sistem menggabungkan content based filtering atau berdasarkan kesamaan genre dan deskripsi film dengan collaborative filtering atau berdasarkan kesamaan pola rating antar pengguna. Gabungan kedua metode ini dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Yang ketiga, menghasilkan rekomendasi top end film. Setelah menghitung skor rekomendasi, sistem akan mengurutkan film berdasarkan tingkat kecocokannya dengan preferensi pengguna. Film dengan skor tertinggi akan ditampilkan sebagai daftar top end rekomendasi, misalnya top 5 atau top 10 film terbaik untuk pengguna. Nah, jadi di sini ada kesimpulan. Jadi, Advanced Data Mining mampu mengolah berbagai jenis data melalui text mining, web mining, big data mining, dan recommender system. Keberhasilan analisis bergantung pada kualitas data, metode yang tepat, dan evaluasi yang baik. Tahapan KDD membantu menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan. Demikian presentasi kami mengenai Advanced Data Mining. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.